Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi perkenalkan di sini saya Zain Muhammad Hasan dengan NRP akhir 035. Saya di sini akan melakukan video demo yang dimana saya mendapatkan bagian untuk soal yang pertama, yaitu inisialisasi sistem nerf. Ya udah tanpa berlama-lama lagi, mungkin bisa langsung aja. Jadi di sini saya menggunakan Ubuntu juga seperti biasa. Kita bakal bikin ini Eva Project yang dimana di Eva Project itu ada anak folder lagi V1 V2 dan nanti bakal ada isi Docker file dan indeks HTML-nya. Buat cepat saya sudah nyediain juga di sini kayak komennya. Mungkin nanti sambil saya jelasin ya. Oke, jadi yang pertama ini mkdir minp. Mungkin flag minp itu artinya kayak kita meng-setup juga sekalian untuk di dalam Eva Project itu, yaitu adalah folder V1 sama V2-nya. Kemudian kita bisa lanjut menggunakan touch untuk membuat filenya. Nah, seperti ini. Jadi sini bikin docker file sama bikin indeks HTML baik untuk V1 maupun V2. Kemudian kalau kita baca lagi, kita udah saya menyelesaikan nomor 1, kita bisa lanjut. Yang nomor 2 kita harus mengisi HTML tersebut dengan tulisan seperti ini. Kita bisa masuk dulu aja ke tadi cd Eva Project. Oke, kemudian kita bisa kode titik. Itu termasuk ke VS Code. Nah, di sini sudah sesuai sama struktur yang diminta, ada V1 V2. Mungkin kita bisa ambil aja langsung isi dari HTML tersebut seperti ini isinya. Untuk yang V1, kemudian yang untuk V2 ini bedanya cuma di paragrafnya aja sih, teksnya. Tuh. Oke, mungkin cuma itu untuk nomor 2 dan udah selesai juga, dan sepertinya nggak ada hal spesifik yang harus dijelaskan karena masih umum. Kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini kita meng-setup kode untuk Docker file tersebut, yang dimana ini untuk V1 dulu menggunakan Nginx terbaru siap pakai. Terus kita itu kayak nge-copy indeks HTML ke default Nginx-nya, sama kita ngenembak port 80 untuk nanti dijalankan di lokalnya atau di dockernya tersebut. Tapi karena ini masih belum diisi volume, jadi seperti untuk codingnya. Oke, cukup seperti ini. Yang sudah saya bilang tadi, ini kita jadi mengambil Nginx dari Docker file, kemudian kita juga kayak nge-copy indeks HTML ke ini, ke page-nya Nginx. Kemudian kita nge-expose port 80. Oh ya, sebelum itu kita lupa buat nyalakan Docker desktop-nya. Sepertinya cuma itu untuk nomor 3. Kita bisa lanjut ke nomor 4. Yang di nomor 4 itu juga sama. Kita mengisi kode untuk Docker file V2-nya. Namun bedanya di sini kita menggunakan Ubuntu, bukan menggunakan Nginx. Yang dimana kita Ubuntu itu bukan kayak web server. Ya, Ubuntu itu bukan web server, tapi dia itu kayak base apa ya? Kayak base OS, yang sehingga kita tuh butuh untuk nge-import manual kayak apt update sama apt install. Kemudian portnya 80 juga. Seperti ini kurang lebih buat kodenya. Nih, kurang lebih, wait, ada yang kurang.
Nah, jadi ini kita ngambil Ubuntu terbaru, kemudian kita run kayak komennya Linux pada umumnya, kemudian copy kayak biasa, tapi ini ke patch-nya Ubuntu, kemudian expose-nya ke port 80 juga. Nah, dan ini cmd ini supaya kita itu bisa ini menjalankan Engine X berjalan di foreground atau berjalan secara background seperti itu. Selanjutnya kita tinggal build keduanya. Kita save dulu, Ctrl S, jangan lupa dua-duanya. Kemudian kita bakal ngebuild. Cara buildnya itu kita bisa balik lagi ke itu, terus kita ini pakai build min t, terus kita masukin namanya untuk di folder yang mana, v1 v2 yang akan dijalankan seperti itu. Jadi mungkin nanti kita clear dulu. Nah, kalau seperti ini kita bakal langsung build dulu sekaligus, maka dia akan ngedownload hal-hal yang diperlukan, ngambil langsung dari dockernya tersebut seperti itu. Mungkin sudah selesai. Bentar. Untuk di sini udah aman, nggak ada kayak kesalahan apapun dan nggak ada error jaringan juga. Kita bisa lanjut dulu aja. Jalankan kedua kontainer secara bersamaan, mau dedicate dan tentukan kontainer dapat diakses tiap waktu. Oke, kemudian kita akan running. Untuk running kita menggunakan docker run namanya. Kita mungkin satu-satu dulu. Ini dulu. Nah, kalau kita ngerunning itu, ini ada kayak ID aneh. Ini apa sih? Ini ID guys. Jadi kalau misalnya itu tuh kayak ID di dockernya tersebut. Jadi itu mana ya? Bisa nggak sih lihat dari sini? Nah, ini dia guys. Jadi kayak kontainer ID itu ada di sini. Jadi itu kayak ya semacam ID-nya lah. Kalau kita mau hapus atau mau apa, kita bisa akses dari ID-nya tersebut. Seperti itu. Ini baru V1 yang kita nyalakan satunya lagi. Sama, udah harusnya berhasil. Kemudian kalau di sini kita cuma jalankan pada mode detected. Mungkin kalau menjelaskannya ya. Nih, min d it's detected guys. Dengan nama FA ini, kita kasih nama ini di port 8080 sama di port 8081 sesuai sama yang diminta di soal. Kemudian kita nomor 7 ini cuma untuk ngecek doang. Oke, kita bisa copy aja. Nah, untuk 8080 sudah aman. Kemudian untuk 8081 itu juga sudah aman dengan isi file HTML-nya sama persis dengan yang sudah kita tulis tadi waktu di VS Code. Lanjut, nomor 8 lagi. Masukan ingin membuktikan docker volume dan create satu kontainer. Tambahkan volume pada sekarang ini lebih ke kita ngemigrasi dari yang awalnya kita cuma kayak docker build dan docker run doang, tapi kita ini menggunakan docker volume, yang artinya kalau misalnya kita melakukan perubahan-perubahan, dia itu bakal terus berjalan secara background tentunya sampai kita itu nanti kita matiin, dan itu kalau misalnya ada perubahan itu juga nggak perlu rebuild. Nah, caranya bagaimana? Untuk V1, kalau V2 tetap. Nah, ini dia. Yang pertama kita tadi disuruh nge-stop dulu. Ini sesuai namanya juga. Docker stop. Ini B1 ini persis dengan nama yang udah kita kasih. Udah kita stop, kemudian kita hapus. Oke, setelah kita hapus, kita jalanin lagi tapi berbeda. Seperti ini guys. Jadi portnya sama
Tapi ini ada kayak PWD, share engine X HTML. Nah, itu flag min v itu artinya kita volume. Nah, di situ kita masukin volumenya. Kalau arti secara lebih teknisnya seperti ini. Jadi folder v1 di host sekarang atau di laptop aku yang awalnya itu jalan di laptop aku, sekarang udah pindah foldernya itu ke web engine X yang ada dalam kontainer atau di docker desktopnya ini. Selama ini nyala, kontainerku juga terus aktif seperti itu. Nah, otomatis jadi ini udah terconnecting, terus perubahannya itu akan langsung terlihat tanpa rebuild. Seperti itu guys. Lanjut ke nomor 9. Di nomor 9 ini kita cuma mastiin bahwa emang itu bisa websitenya itu bisa update tanpa harus rebuild. Jadi kita bisa pasang ini kayak apa, kayak tag P itu atau seperti ini. Mungkin lengkapnya ini aja langsung kita ambil. Ini untuk awalnya dilihat ini kan cuma yang ini ya. Nih V1 lightweight-nya langsung kita ganti aja. Balik lagi ke ini. Nah, sekarang ada statusnya, unit 2 berhasil. Kita tinggal reload. Nah, udah berhasil tanpa kita rebuild. Oke, mungkin untuk nomor 9 juga sudah selesai dan sudah sesuai juga dengan yang diminta. Kemudian untuk yang terakhir masuk ke kontainer P2, kita melakukan perintah exec di kontainer untuk tampil isi bahwa Nginx terinstall. Oh, ini kita lebih ke login di dalam akses exec-nya tersebut. Untuk apa? Nah, untuk kita bisa akses atau modif Nginx-nya lebih dalam. Caranya seperti ini. Docker exec namanya terus base. Ini kita clear dulu. Nih, kita udah masuk ke root bla 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 bla. Ini kita udah masuk di akses sebagai rootnya. Kemudian ya kita tinggal kalau di sini kan di soal kita diminta untuk tampilkan isi indeks HTML. Ya udah ini. Kita nge-cat ini untuk page-nya. Nah, ini kita udah berhasil menampilin, terus kita diminta untuk verifikasi bahwa Nginx terinstall dengan benar. Berarti kita tinggal engine xminv atau artinya version. Nah, sudah berhasil juga kita melakukan perintah engine minv. Artinya untuk nomor 1 ini selesai dan cukup sampai di sana. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Kolbiasiki. Saya di sini ada P023 berasal dari kelompok B12. Jadi saya di sini menjelaskan tentang soal nomor 2 praktikum TKA modul 1. Oke, sebelum itu saya ingin klarifikasi dulu Mas Mbak Asisten. Jadi mungkin saya di sini tidak mata saya tidak menghadap ke kamera dikarenakan kamera saya berada di atas laptop saya sini. Jadi nggak mungkin saya terus menghadap ke sana dan pasti saya akan terus menatap layar laptop. Oke, mungkin tanpa berlama-lama mungkin saya mulai saja bagian demonya. Oke, jadi di sini buat nomor 2 itu proyek infrastruktur NERV atau NERV. Jadi di sini NERV itu apa aja? Nah, jadi kalau kalian lihat di sini NERV. Nah, NERV itu seperti kayak organisasi di Evangelion lah. Ini nggak ada kaitannya sama TKA, ini hanya sebuah soal yang dibikin sama asisten saja gitu. Jadi di sini sebenarnya tugas intinya itu ini menyiapkan lingkungan basis data berbasis kontainer gitu. Nah, mungkin langsung saja buat setupnya. Jadi yang pertama itu di sini kita klik dulu terminal kita. Nah, kalau kalian lihat di sini atau kalian yang belum menggunakan WSL itu kan bisa setup aja di bagian sini di bagian research. Kemudian kita masuk WSL integration dan kemudian kalian kaitin aja sama bagian WSL yang kalian pakai gitu. Nah, mungkin di sini kalau kita lihat SLS. Nah, ini kan ada beberapa kayak bekas dari sysopku dulu lah. Jadi di sini WSL itu udah terintegration dengan Windows lah. Jadi di sini masih ada bekas-bekas jadi dari sysop sama Jacom dan juga attack yang praktikum tahun lalu gitu. Jadi yang pertama di sini kita buat aja MacDir. Nah, ini saya juga sudah buat notes ya.
sehingga biar tidak memakan waktu juga di sini. Jadi pertama ini buat kita buat make direct seperti biasa dan jangan lupa buat masuk ke directory tersebut. Di sini ntar db. Nah, ini sudah masuk dan kita bisa lanjut aja masuk di bagian db-nya dulu. Kita buat yang namanya docker file atau docker file lah. Nah, jadi di sini buat di docker file itu sendiri kita memasukkan script. Jadi di sini from Debian Allbuster. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama kayak Debian 10 atau sistem operasi Debian 10. Jadi di sini bakal mengeksekusi beberapa penjelasan yang ada di dalam komen tersebut. Jadi yang pertama itu ada from Debian 0 yang sudah aku jelaskan tadi atau Allbuster ini kurang lebih ya kayak container atau base image yang bakal digunakan untuk buat container itu. Namun di sini buat busternya Debian Allbuster. Nah, ini kan ada Debian 10 ya, teman-teman. Nah, jadi di sini buat buster itu maksudnya Debian 10. Jadi di sini kita memang menggunakan Debian 10 untuk menjalankan kontainer tersebut gitu. Nah, kemudian di sini ada yang lain-lain kayak akan volume dan ini cuma menyesuaikan aja beberapa hal yang nanti akan kita buat. Misal di sini init SQL. Nah, ini kayak nanti bakal kita kesampingan dulu dan kita bakal buat SQL itu nanti aja gitu. Nah, ini kita save aja. Nah, kemudian kita lanjut aja buat script startup-nya. Nah, jadi ketika kita tadi sudah buat yang namanya docker file ls. Ini bentar, mungkin aku akan rf tadi kepencet yang namanya docker file. Nah, kepencet pada ini lagi. Nah, tadi habis itu kita anu lagi docker file. Oke, ini kita paste aja script yang tadi seperti ini. Nah, buster itu Debian 10. Dan ini nanti bakal ada kemungkinan kita tambahkan lagi seperti endpoint sh, init SQL dan lain-lain gitu. Kita lanjut lagi bagian ls, docker file sudah berhasil dibuat. Nah, kemudian di sini kita host ke dalam kontainer directory. Tujuan di dalam kontainer adalah var data db. Nah, ini yang dimaksud dari soal ya, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat tadi di bagian docker file atau cat, jangan cat ya, mungkin anu aja. Kita lihat isinya dengan jelas. Docker file. Nah, ini kan ada yang namanya ini volume var data DB, kemudian blok di data DB juga. Nah, ini menyesuaikan apa yang ada di soal. Jadi ini buat nomor 2 ini kita sudah sudah melewati itu semua. Jadi di sini konfigurasikan hal tersebut melalui docker file dan konfigurasi kontainer yang sesuai. Nah, jadi buat docker file ini emang dibuat untuk menyesuaikan sesuai kemauan nomor 2 gitu untuk sinkronisasi. Nah, kemudian kita lanjut aja di sini. Ini masih tahap nomor 2 ya. Jadi di sini tetap masih ada yang namanya script startup gitu. Nah, ini buat apa? Nah, ini buat ngeintegrasiin menjalankan directory MariaDB, habis itu menjalankan script SQL dan lain-lain. Intinya di sini itu kan ada, kalau kita di sini ada MySQL, UROT, init SQL dan lain-lain. Pokoknya di sini script yang dibuat untuk menjalankan MySQL-nya gitu. Nah, yes aja. Oke, kita lanjut aja. Entry point asal udah. Di sini jangan lupa karena tadi kita sudah buat script untuk menjalankan SQL. Nah, kita harus membuat juga yang namanya SQL-nya gitu. Jadi ini apa? Nah, jadi buat SQL-nya ini kita buat untuk menampilkan beberapa hal yang dimaukan di soal atau nama praktikan sebagai anggota kelompok kita sendiri gitu. Jadi udah. Nah, kemudian kalau kita ls, nah ini kan berbeda ya Mas Mbak dari yang tadi. Kalau tadi kita itu masih ada di folder aku atau di bagian sini, kita lihat di bagian sini di Kali Linux bagian sorry bukan yang ini, bagian tadi bagian home sih, home helium. Nah, tadi kita itu masih berada di bagian sini yang awal tadi. Namun ketika kita sudah buat kontainer itu harusnya sudah masuk di bagian, nah ini baik banget ya.
Oke, jadi kita itu sudah berada di dalam kontainer itu. Nah, jadi kalau kita lihat yang awalnya kayak gini, atau masih banyak beberapa file yang ada, tapi sekarang itu hanya cuma 4 ini aja gitu. Mungkin kalau kita lihat SS atau Docker, PS. Nah, ini masih belum ada kontainer yang berjalan. Ini kita masih buat aja, tapi masih belum jalanin sebuah kontainer yang ada dalam Docker tersebut gitu. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi, karena sistemnya kompleks dan cukup kompleks dapat memiliki spesifikasi minimum tertentu. Nah, ini kita bisa abaikan dulu. Ini kita lanjut aja di bagian Docker image. Jadi di sini kita menggunakan Docker build buat hal itu. Ini tunggu aja ya teman-teman. Jadi di sini Docker build itu untuk mengenerate image dari Docker file itu, gitu. Kemudian kalau kita lihat image, itu bakal menampilkan semua daftar yang tersedia gitu. Kayak tadi Hello World, Shinji ini buat apa? Nah, ini buat nampilin bahwa kontainer kita itu udah dibuat gitu. Sebenarnya kalau kita lihat di bagian sini, kita refresh. Nah, ini udah ada di bagian sini. Nah, mungkin kita kan belum menjalankan Dockernya ya. Kalau kita lihat di sini, Docker PS itu belum ada kontainer yang berjalan. Makanya di sini kita harus menjalankan Docker container itu. Nah, dengan script ini kita bisa mengalokasikan beberapa hal yang dibangun di soal. Misal di sini CPU-nya 2 dan 2048 MB atau megabyte RAM-nya dan lain-lain. Pokoknya di sini kita sudah menyesuaikan beberapa hal yang dimaukan di soal gitu. Nah, ini kemudian ini bakal transkripsi menjadi sebuah ini S256 atau apa saya kurang tahu ya Mas Mbak. Jadi di sini kurang lebih itu bakal transkripsi gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini kita kembali ke ini di image sudah ada dan ini bakal ngelihatin bahwa sebuah kontainer itu lagi berjalan atau running ini. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lanjut aja buat masuk ke kontainer yaitu docker execute it database sini base. Kita berada di. Nah, ini sudah masuk ke dalam kontainernya. Nah, kemudian di sini kita bisa lanjut aja buat ngecek MariaDB yang ada. Ini database db mysql admin info. Kontainer dapat titik layanan MariaDB berjalan dengan baik. Nah, ini kurang lebih untuk mengecek layanan MariaDB itu bisa berjalan dengan baik gitu. Mungkin aku sedikit jelasin ya, Docker exec itu buat apa. Nah, jadi setahu ketika baca di modul, Docker exec itu sebuah komen di dalam kontainer gitu. Jadi kita itu bisa melihat atau melihat ke dalam kontainer kayak gitu. Atau intinya masuklah ke dalam kontainer itu. Ada di sini. Oh ya, sorry, ini harus aktif dulu. Nah, lagi Docker bebas. Database ini MySQL admin info pin. Nah, ini bakal nampilin beberapa komponen bahwa dan bisa memastikan bahwa MariaDB kita itu berjalan dengan baik gitu.
Kita bisa lanjut aja, kita masuk ke bagian docker pakai docker extract lagi. Ini database ini, tinggi MySQL, menurut ini show database. Ini bakal menampilkan beberapa hal yang ada dalam database tersebut, mulai information schema, modul 1, B12 database, dan lain-lain gitu. Nah, habis itu kita tinggal lanjut aja di bagian sini, kan ada show database ini, kita ganti aja menjadi show tables. Ini dalam database itu buat sebuah tabel yang akan digunakan untuk mencatat identitas para pilot dan anggota tim. Nah, untuk identitas pilot dan anggota tim itu ada di bagian modul 1 B12 database. Makanya kita ingin menampilkan hal ini gitu. Nah, ini kita ganti aja show tables. Dan jangan lupa di bagian sini kita harus tambahin juga use. Nah, namanya nama ini. Ini kan masih ada yang namanya identitas pilot ya teman-teman. Makanya di sini kita tambahin lagi perintahnya select base select from. Itu kita bisa lihat apa yang kita mau, identitas ada pilot. Nah, di sini bakal nampilin semua hal yang ada masukkan dia itu bakal nampilin semua tabel yang kita sudah buat di dalam database tersebut. Mulai jadi kan kita disuruh buat NRP nama departemen. Makanya di sini kalau kita lihat di terminal itu sudah menampilkan apa yang dimaukan sama soal gitu. Kita melihat isi tabelnya lah. Nah, kemudian MariaDB tadi ini sudah selesai dan bisa dijalankan. Misal MariaDB server tadi sudah bisa dilihat di bagian tadi dari tadi belum ngezoom ya. Bagian sini sudah menampilkan MariaDB itu sudah berjalan dengan baik gitu. Nah, ini Mas Kiau di live. Jadi di sini melihatkan bahwa MariaDB atau database servernya itu sudah bekerja dengan baik gitu. Tadi sepertinya ada typo ya di sini. Oh, maaf. Nah, ini Mas Kiau adminnya ini harusnya nggak usah pakai spasi gitu. Nah, kemudian di sini ini sebenarnya sudah dimasukkan data nama marketing sesuai anggota kelompok ke dalam tabel tersebut untuk format juga. Nah, setelah itu sebenarnya sudah selesai ya teman-teman buat soal nomor 2 ini. Oke, di sini saya ingin menambahkan beberapa hal. Yang pertama di sini kita memastikan dari home masukkan objek buah bukti. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini docker extract database ini start data db. Ini objek buah ini database ini
Lihat dulu, ini ada beberapa komen yang salah. Kita baca lebih dahulu ya. Yuk. Nah, kalau kita lihat di sini ini sudah ada yang namanya bukti.txt. Kalau kita lihat bukti.txt, ini ada yang namanya sesuai yang kita echo tadi, namanya ini file dari host gitu. Sebenarnya untuk soal nomor 2 itu tadi berakhir di tabel itu sih Mbak, Mas Mbak. Jadi sebenarnya udah selesai dan tadi aku sedikit ekspor dikit masalah hal-hal yang kita cuma ekspor dikit aja sih sebenarnya. Kemudian kita lihat aja Docker Inspect. Dari sini untuk menampilkan informasi dari detail kontainernya itu seperti apa. Tapi kalau Docker PS mungkin buat melihat apa kontainer yang berjalan. Ini dari sini sudah terlihat bahwa uh, kontainer yang berjalan itu yang ini dengan enkripsi kurang lebih seperti ini, dan ini image-nya nextdb.image, dan komennya itu entry point atau entry point-nya bakal dijalankan komen tersebut, dan ini port-portnya itu kurang lebih seperti ini 3306 dan menggunakan port TCP gitu atau menggunakan TCP gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Ini dikarenakan sudah menyampaikan ini atau hasil akhirnya atau output akhirnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf jika ada kesalahan maupun uh, kesalahan kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini perkenalkan saya Ryan Fari Ghazali dengan NRP 50272411061. Kali ini saya akan menjelaskan untuk soal penjelasan soal nomor 3 yaitu Evangelion Web Development. Di sini langsung saja kita eh, bikin terminalnya dulu. Wait. Sorry, kita bikin sesuai dari nomor satu, kita bikin suatu foldernya sesuai yang diinginkan. Jadi kita bikin makefile logs, enak nih. Terus dan ini docker file. Terus ini app slash index.html untuk bikin HTML di folder app. Terus kita coba tree. Apakah ada semua? Ya, dari ini udah kelihatan ya. Kalau semuanya sudah sesuai dengan struktur foldernya. Docker index.html logs. Oke. Kita close aja. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Untuk yang kedua yaitu file index.html kita isi. Di sini kita isi dengan sesuai yang diinginkan oleh soal. Oke, kita coba. Index.html satu. Sorry. Nah, kalau tidak salah sudah sesuai seperti ini. Terus kita lanjut ke yang ketiga, yaitu kita membuat Docker file dengan Nix. Di sini karena panjang bakal saya langsung aja ya, tinggal saya kopas karena sudah saya siapkan. Sebentar.
Oke, di sini sudah saya edit isi Docker file-nya untuk seperti ini. Terus lanjut kita ke soal selanjutnya yaitu kita kita bikin Docker image-nya. Build Docker image-nya benar. Dengan nomor kelompok. Oke. Langsung aja kita pakai Docker build min p minta Eva min web B12 di satu. Oke, karena lagi dibuat, kita tunggu sebentar. Oke, karena sudah, kita cek dulu dengan Docker image. Oke, mantap juga sudah. Lanjut kita ke soal selanjutnya yaitu kita menjalankan sebuah kontainer, terus kita juga port mapping juga dan letak ke volumenya. Di sini karena panjang juga, bakal saya langsung skip saja karena saya sudah nyiapin script page-nya sebentar. Oke, di sini udah tinggal saya runkan saja, yaitu ada Dockeran minde dengan nama Evo Container kelompok saya B12 dengan port 8080 yang sesuai dengan soal sebelumnya ya. Oke, dengan begini berarti sudah untuk selesai nomor 5, lalu kita lanjut ke nomor selanjutnya. Sistem berhasil dijalankan. Oke, berarti tinggal kita cek aja kali ya sebentar. Oke, karena sudah bisa, sudah sesuai dengan isi dari indeks data HTML-nya, berarti sudah bisa ya. Kita cek local biasanya. Oke, udah bisa berarti. Lanjut ke 7, itu masih ke volume bekerja yang benar. Ia mengubah isi file. Berarti kita mengubah isi file ya. Indeks HTML pada host menjadi file jelasnya dan init. Sebentar ya. Oh, ternyata kita cuma disuruh ngedit isi file indeks data HTML-nya menjadi unit 01 launch successful ya. Oke, sebentar. Berarti ini kalau oke karena sudah bisa. Oke, mantap. Lanjut ke nomor 8. Mereka isi directory web server Nix. Menampilkan berarti kita masuk dulu ke kontainernya dengan docker exec min item eva min container di kelompok saya sendiri terus bash. Oke, karena kita sudah masuk nih ke root yang dan isinya bla 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 nih. Kita gunakan ls/user share/mix/html. Wait, sebentar, kayak ada salah. Oh iya. Nah, isinya ada indeks HTML dan kita add ini aja. Sorry, bentar. Oke, HTML slash index.html. Oke, itu sudah ada. Terus kita sudah menampilkan isi file dari kontainernya, sudah benar. Lalu kita lanjut. Eh, wait. Kita menampilkan kalau kontainer secara real time. Kita menampilkan kalau kontainer terlebih dahulu. Kita pakai docker logs dan app eva main container min b12. Sorry. Ini exit dulu apa ya?
Docker logs min f min container min B12. Ini mungkin saya pindahkan terlebih dahulu ke sini aja. Oke, coba kita Docker stats dulu. Docker, Docker stats. Oke, di sini kita udah menampilkan CPU, RAM, sama networknya nih. Berarti sudah benar. Lanjut saja. Kita menampilkan kontainer aktifnya. Eh, Kita pakai Docker PS. Untuk daftar dari kontainer ini sudah ada ya. Oke, lanjut. Berarti sekarang menampilkan Docker image-nya. Docker image. Ini udah ada ya, tadi udah semua juga. Terus kita menghentikan kontainernya sesuai yang diinginkan oleh soal dan menghapus kontainer serta image yang telah dibuat. Oke, di sini kita pakai Docker stop Eva min container min kelompok kita. Ini sudah kita hentikan, lalu kita coba hapus kontainer itu. Docker. Lalu kita coba hapus image-nya. Plus bisa. Wait, sepertinya ada kesalahan sebentar ya. Ternyata tadi saya salah mengetik dari yang harusnya web malah kontainer. Ini tinggal kita gas aja. Oke, ini berarti sudah di delete untuk dihapus kontainer, kontainer dan image yang telah dibuat. Mungkin sekian untuk penjelasan saya untuk mengerjakan soal nomor 3 praktikum TKA modul 0. Sekian, terima kasih.